Dunia seperti bayang-bayang, dikejar dia lari, ditinggalkan dia malah mengejar. Tak ada satu orang pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya, kita fokus mengejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Dua pilihan di dunia, mau mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Pilih mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku, yang bermaksiat kepadaku, merekalah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi hadirin sekalian, nanti yang tidak masuk surga itu, nanti di akhirat yang akan masuk ke dalam jahanam itu, ke dalam neraka, hanyalah orang yang tidak mau masuk surga. Kalau mau, pasti masuk surga. Angkat kepalanya Pak, jangan tidur Pak. Ini angkat kepala semua. Nah, ketiduran nanti langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Tatap mata saya Pak. Ya. Siapa yang mau masuk surga, pasti masuk surga. Ya. Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Tapi memang hari ini Pak, ada kenyataannya orang yang tidak mau. Ditawarkan surga tak berminat, diancam neraka enggak takut. Dia maunya apa? Pitih, duit. Duit, ada duit, oke banget ya. Coba nih takmir masjid umumkan besok siapa yang sholat subuh 100.000. Bisa 10.000 orang sholat subuh. Benar. Dari kampung sebelah datang, dari mana datang. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita dudukkan di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Bagaimana maha baiknya Allah, bagaimana maha pengampunnya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dirinya kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hadirin mencatatkan pahala bagi setiap orang yang berniat baik dan tidak mencatat dosa bagi orang yang berniat buruk. Paham enggak Bang? Siapa yang berniat menghafal Quran lalu dia mati sebelum menghafal Quran, maka nanti di akhirat Allah akan kumpulkan bersama dengan orang yang telah sempurna hafalannya. Baru niat nih, orang baru masuk Islam, lalu dilihat Al-Quran, lalu dia menangis. Gimana cara baca ini ya Allah, aku ingin belajar membacanya dan menghafalnya. Ditaruh, mati dia Pak, belum sempat baca, baru niat. Nanti orang ini dikumpulkan di akhirat yang orang sempurna 30 juz hafalannya.
Niat pergi haji umroh, langsung dapat pahala haji umroh di detik niat itu dibuat. Niat bangun masjid, dapat pahala bangun masjid. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kalau direalisasikan itu niat, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat pahalanya, ganjarannya. Atau suka-suka Allah saja. Tapi kalau niat maksiat, gimana bang, nanti malam kita party dulu kita, nggak ada duit aku bang, aku bayarin. Oh, udah niat maksiat, ngasih bayar orang maksiat lagi, itu belum dicatat dosa. Setelah dia buat itu maksiat, saya baca dalam kitab Fadilah Sedekah, itu Allah saking baiknya kepada hambanya. Ketika malaikat atid mau mencatat dosa, ditahan tangannya, tunggu sebentar, mungkin sebentar lagi hambaku ini bertaubat kepadaku. Ya, di dalam kitab itu ditulis kurang lebih 6 jam disuruh malaikat bersabar menunggu. Ternyata 5 jam setelah maksiat dia bertobat, nggak jadi dicatat. Jadi saya mau tanya jemaah sekalian nih, kira-kira kalau begitu cara Allah menghisap hambanya, mana yang lebih mudah masuk surga atau masuk neraka, Pak? Surga. Mana yang lebih susah masuk neraka atau masuk surga? Susah masuk neraka. Itu Fir'aun di dalam Al-Quran dikatakan terlambat saja, sedikit saja dia terlambat, karena sudah ditonggorkan itu, Pak. Dia beriman kepadaku, kata Allah. Kalau saja di waktu itu Fir'aun memanggil aku ampunkan dia. Tapi salah waktu itu, Fir'aun memanggil Nabi Musa, hai Musa, tolong aku. Jibril langsung tutup mulutnya dengan pasir laut itu. Jadi kalau ada orang bilang Allah jahat, Allah kejam, Allah sadis, dia nggak kenal Allah. Makanya banyak hari ini orang tidak mau beragama, Pak, karena banyak dai-dai itu menggambarkan Allah itu jahat. Kau ni kakimu neraka kau ni. Akhirnya anak-anak muda sekarang memilih banyak agnostik. Di Saudi itu Pak, lebih banyak ateis daripada orang beriman sekarang. Survei membuktikan. Orang banyak tak mau bertuhankan lagi. Kenapa? Karena banyak dai yang tidak menceritakan kebaikan Allah kepada hambanya. Tidak menceritakan Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayangnya Allah. Satu ketika Sayyidina Umar pernah meriwayatkan sebuah hadis. Jarang Sayyidina Umar itu meriwayatkan hadis, tapi dia pernah. Ketika hijrah ada seorang wanita yang mencari anaknya. Tiba-tiba ditemukan anaknya, lalu dia gendong dan dia susui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang ibu itu? Apakah tega dia melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Allah mencintai hambanya lebih dari ibu itu mencintai anaknya. Dalam hadis lain, Allah mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Gimana kira-kira, Pak? Masih enggak cinta sama Allah, Pak? Masih enggak mau menangis sama Allah, enggak mau minta ampun? Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi kalau hidup kita ini berantakan, Pak, kacau balau hidup kita, itu bukan Allah yang salah, Pak. Bukan Allah yang zalim kepada kita. Sakit-sakitan terus, oh Allah takdirkan. Jangan menisbatkan keburukan kepada Allah. Allah sudah suruh kamu bangun jam sekian, buat ini sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan minum ini banyak-banyak. Yang tidak boleh diminum malah diminum, waktu tidur malah bangun. Racun masukkan ke tubuh, kemudian sakit, bilang Allah yang salah. Tidak bisa, Pak. Allah jelaskan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazallamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah Ta'ala itu hadirin mulia tidak mungkin berbuat zalim.
Sebagaimana aku juga mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Kita ini nggak boleh berbuat zalim, Pak. Suami tak boleh zalim kepada istrinya, istri tak boleh zalim kepada suaminya, tetangga tak boleh zalim kepada tetangganya. Bapak mau naikin rumah nih biar tinggi 3 lantai 4 lantai, tidak ngomong ke tetangga, Pak, jadi masalah besar di akhirat. Terhalang cahaya matahari masuk ke rumah orang gara-gara ketinggian rumah kita. Terhalang udara yang segar masuk ke rumah mereka gara-gara rumah kita ketinggian, bahaya, Pak. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat zalim. Itu Allah katakan. Saya izin boleh saya live ya. Ini ramai juga di TikTok, Pak. Di TikTok sekarang orang ramai masuk Islam, Pak. Gara-gara banyak public figure masuk Islam, satu hari itu bisa 3 orang 4 orang yang login, Pak. Nah, mudah-mudahan pagi ini di Masjid Darussalam ini ada juga yang login, amin. Nah, kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. Jadi saya catat sudah 66 orang, Pak. Hidayah bercurah-curah sekali. Semua orang pengen masuk Islam. Anu bingung juga, Pak. Jangan-jangan nih akhir zaman nih, orang mau kiamat dunia nih kan. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Bismillah. 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 Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah juga mengharamkan kezaliman atas diri kita. Kita nggak boleh berbuat zalim, Pak. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu memasak di rumahmu, banyakin kuahnya, tercium wangi makanan di rumah tetangga, Pak, tidak kita bagi, itu jadi masalah. Masalah. Tetangga udah cium, keluar air liur kan, ya, enak kali masakan tetangga ini. Ternyata tidak dapat dia barokahnya. Nah, jadi bahkan kata guru saya almarhum Kaizaran, bapak-bapak nih belikan mainan anaknya, cucunya. Gara-gara mainan anak kita menangis anak tetangga, Pak. Nah, itu pun dihisap di akhirat nanti, Pak. Jadi gimana solusinya? Belikan 2, tapi kasih tahu istri, Pak. Ini bahaya juga, Pak. Karena pernah ada yang belikan 2 nggak kasih tahu istri, curiga istrinya. Jangan-jangan anak dia juga nih. Dia beli mainan 2. Jadi jangan jadi fitnah. Ya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku kasih hidayah. Kalau nggak minta, Pak, meskipun anaknya Nabi, anak kandung Nabi, bukan keturunan Nabi, Pak, anak kandung Nabi, istrinya Nabi, orang tuanya Nabi, pamannya Nabi, kalau tidak mau dapat hidayah, Allah nggak bagi. Tapi meskipun dia seorang pendosa, pelaku maksiat, peminum khamar, pembunuh, pezina, pencuri, ketika dia minta kepada Allah, ya Allah beri aku hidayah, Allah bagi, Pak. Seorang laki-laki di Mekah, merah matanya, Pak. Dia hunus pedang berteriak, "Aina Muhammad?" Kau lihat Muhammad? "Hai Umar, jangan teriak-teriak, kenapa kau marah-marah? Aku mau penggal Muhammad." Ada challenge dari Abu Jahal. Siapa yang bisa bawa kepala Muhammad ke depan Ka'bah dapat hadiah besar. Kata orang-orang, "Hai Umar, kau urus adikmu dulu." Kenapa adikku? Adikmu pun telah ikut Muhammad itu, Fatimah namanya. Dia berlari ke rumah adiknya, dobrak pintu, tampar langsung adiknya. Bikin malu apa kau ikut-ikut. Waktu itu adiknya dengan suaminya sedang memegang lembaran-lembaran surat Toha. Sayyidina Umar ingin tahu, ini sifat orang, tanda-tanda orang dapat hidayah itu dia mulai bertanya, apa itu Islam? Ya. Kalau orang sudah mulai bertanya, antum siap-siap, login kan dia. Berarti sudah ada tolab di hatinya, ada keinginan, udah mulai dia membuka matanya. Ya, tinggal kita kasih cahaya dari luar, cahaya dari dalam udah kebuka tuh. Kata adiknya, "Hai Umar, ini kalam suci, ini Al-Quran. Sini aku baca, kau najis Umar."
Kalau mau mandi dulu. Pas dia mandi bersihkan badannya, di saat itu Allah turunkan hidayah. Ya Pak, jadi kalau ada teman-teman Bapak udah mulai bertanya, apa itu Al-Quran, apa itu Islam, itu tanda-tanda hidayah sudah mau masuk kepada dia. Bagi orang yang menutup matanya, coba tutup mata Bapak sekarang, apa yang tengok? Gelap kan? Padahal cahaya lampu ini terang Pak. Ataupun nanti cahaya matahari terbit, seterang apapun cahaya matahari akan terlihat gelap gulita bagi orang yang menutup matanya. Jadi nggak bisa Pak, kalau kita mau dakwah tapi orang itu menutup hatinya, nggak ada manfaat. Seindah apapun tutur kata kita menjelaskan Islam, tidak akan bermanfaat apa-apa bagi orang menutup mata hatinya. Seterang apapun cahaya matahari, tidak akan terlihat indah bagi orang yang menutup matanya. Jadi syaratnya gitu. Ya, ataupun matanya dibuka tapi cahaya dari luar tidak ada, gelap juga Pak. Ditutup matanya, dibuka matanya, dia pengen tahu tapi tidak ada dakwah, jadi masalah juga. Jadi syaratnya hidayah itu dua, cahaya dari dalam, mata hati yang terbuka, cahaya dari luar Al-Quran dan Sunnah. Itulah dakwah. Dan waktu itulah hadirin sekalian Allah curahkan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Nabi pernah bersabda, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh meremehkan pelaku maksiat. Kita tidak boleh meremehkan para pendosa. Karena kalau suatu hari dia minta kepada Allah, ya Allah beri hamba hidayah, Allah bagi. Jadi Pak, seketika mereka akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalian semua tersesat kata Allah. Ya ibadi kullukum dhalun. Kalian semua tersesat illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan kalian hidayah. Ya Pak, minta ya. Hidayah bukan untuk kita aja Pak, minta hidayah untuk ya Donald Trump beri hidayah ya Allah. Ya orang-orang Yahudi Israel laknatullah alaihi, hari ini membunuh saudaraku di Gaza, beri hidayah. Pernah kita doa hidayah buat mereka? Banyak orang Yahudi masuk Islam Pak. Rasulullah melihat jenazah Yahudi lewat depan rumahnya menangis Pak. Hari ini di hati umat Islam ini maaf Pak, tercabut sebagian besar, tercabut sifat mahabbah. Tidak ada rasa sayang kepada orang lain. Kita memandang orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan Islam itu musuh Pak. Itu salah Pak. Orang-orang yang tidak seperti kita itu bukan musuh, itu lahan dakwah Pak. Ya, tidak usah hadirin sekalian, tidak usah kita menebar kebencian. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Karena kebencian sudah di mana-mana. Kita boleh benci kekafiran, tapi orang kafir kita sayang. Kita boleh benci dengan kemaksiatan, tapi pelaku maksiat kita rangkul. Kita boleh benci dengan dosa, tapi pendosa jangan dipukul Pak, rangkul Pak. Diajak, jangan diejek. Ada kita pikir kayak gitu Pak. Lihat pemabuk di jalan Pak, ya Allah jangan sampai mati di dalam keadaan seperti ini ya Allah, berilah dia hidayahmu ya Allah. Pernah Pak? Berderet itu mobil mewah di depan tuh, dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, motor pun ratusan. Berpuluh tahun kita pakai itu motor Pak. Honda, Yamaha, Suzuki, mobil Mercedes-Benz, BMW, atau brand-brand Amerika. Pertanyaannya, pernah nggak bapak-bapak sebelum starter itu mobil, lalu bapak doa sama Allah sebentar, ya Allah berilah hidayah orang Jepang ya Allah? Ada Pak. Dia buat mobil, dibuat motor ini Kak, bisa aku antar anakku sekolah, bisa aku pergi beribadah ke masjid, bisa aku pergi mencari nafkah. Ya Allah, mereka telah baik kepada kami orang Jepang, semua produk terbaiknya dia kirim ke Indonesia ya Allah. Izinkan hamba berangkat ke Jepang untuk mengenalkan Allah kepada, mengenalkan Engkau kepada mereka. Ada cita-cita ke Jepang kayak gitu. Yang ada hari ini Pak, kalau ada orang pergi dakwah-dakwah ke Jepang, bukan dibantu, bukan didukung, dibilang sesat. Gila orang nih katanya, anak istri ditinggalkan. Ini fikir mahabbah kepada umat, sayang kepada umat.
Jangan sampai ada satu orang pun yang mati kemudian dia masuk neraka. Itu fikir Rasulullah. Fikir yang kata Nabi lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Oh, hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Itu hari-hari. Kalau tetes air mata sikit. Sebut nama teman-teman kita. Ada teman bapak yang masih maksiat, doakan dia. Sebut namanya. Kita tidak mungkin bicara kepada semua orang, tapi kita bisa mendoakan semua orang. Saya cerita ke Deddy Kobuzer waktu podcast terakhir itu. 2014 pertama kita ketemu. Pernah nggak aku ajak masuk Islam? Pernah. Dan waktu itu aku udah doakan, bilang sama istri, ini insya Allah akan masuk Islam. Tiap malam aku doakan, aku sebut namamu. Masuk Islam betul, Pak. Jadi orang memikir kenapa orang tiba-tiba masuk Islam jumpa dari Sulaiman. Itu prosesnya udah ribuan kali namanya disebut di doa, Pak. Sehingga pas ketemu tuh dia rasakan aura mahabbah, sayang itu, Pak. Ini orang sayang sama aku nih. Iya, Pak. Jadi ini penting. Mudah-mudahan bapak-bapak semua pulang dari majelis subuh ini jadi dai semua, amin. Meskipun tidak bisa bicara ke semua orang, tapi bisa doakan semua orang. Malam doakan, sebut nama, tulis namanya. Ya Allah, orang-orang baik yang pernah bantu aku, ya Allah, teman TK, teman SD. Ingat nggak, Pak? Kadang mungkin masih hidup nggak dia mati, ya Allah. Kalau masih hidup dia, Allah berilah hidayah. Kalau udah mati, ampunkan dosanya. Ya. Teman SMA, teman kuliah, teman kantor, tetangga rumah kita. Berapa kali kita pindah komplek, Pak? Berapa banyak tetangga yang kita tinggalkan? Jangan sampai dia mati sebelum mengenalmu, ya Allah. Bahagiakan mereka, ya Allah. Dan hebatnya lagi, kalau kita doakan orang, ternyata malaikat doakan kita, Pak. Ini hebatnya lagi. Saya sering dakwah keliling dunia. Suatu ketika saya pernah jumpa di Hindustan, di India. Jumpa seorang maulana hafiz Quran, santrinya pun ribuan. Tapi berapa kali ketemu tuh selalu dia katakan, please pray for me. Ya Sulaiman, pray for me. Saya lama-lama penasaran, saya tanya, ya Syekh, maulana, kenapa kamu minta doa sama saya? Saya ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan hafiz Quran. Saya ini hanya musisi, saya nak metal aja, hanya seniman, baru taubat juga. Why you asking pray from me? Kenapa kau minta doa dari saya? Dia bilang, if you pray for me, malaikat will pray for you. Ternyata dia minta doa itu bukan untuk dia, Pak. Dia pengen malaikat doakan kita, Pak. Jadi Bapak doakan saya, Pak, ya. Ya Allah, kayakanlah diri Sulaiman, ya Allah. Ternyata kayakan dia dulu, kata Allah. Dia dulu kayakan itu. Pada Bapak kali kalau pengen jadi orang kaya, doakan saudaranya kaya. Ya Allah, Sulaimanku berikanlah di istri yang cantik 2, 3, 4. Dia kasih dulu, kata Allah. Itu cara itu. Ya Andrea, Haji Andrea ini masuk nih. Doakan kebaikan untuk orang. Malaikat kalau berdoa, insya Allah diterima, Pak. Karena dia nggak punya dosa, maksum. Tapi kalau kita berdoa belum tentu diterima, karena dosa kita banyak. Banyak hal-hal yang penghalang dosa yang kita buat selama ini. Nah, maka hadirin sekalian, kalau kita betul-betul pengen jadi orang baik, mulailah perbaikan itu dari mana? Lisan. Hati ini memiliki 4 saluran, Pak. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang difikirkan masuk hati. Jadi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Ada orang yang bangun pagi pikir dunia, pagi hari bicara dunia, siang hari mendengar dunia, sore hari kerja dunia, malam hari rencana dunia, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya. Sibuk mengejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik insya Allah matinya baik. Orang-orang yang husnuzon insya Allah matinya husnul khatimah. Begitu juga orang-orang yang suuzon kemungkinan besar mati suul khatimah. Nauzubillah. Jadi Allah jelaskan di hadis qudsi itu. Yang pertama, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Yang kedua, Allah katakan kalau mau hidayah minta, aku bagi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua lapar, illa man ad'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan.
fastad'imuni ud'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Pertanyaan, kalau bapak lapar, ibu lapar, pernah nggak minta sama Allah, ya Allah beri makan ya? Pernah nggak? Minta makan sama aku, kata Allah, aku beri kalian makan. Habis beras di rumah minta sama Allah. Dulu sahabat lakukan itu, Pak. Tidak ada beras di rumahnya, ke masjid sholat, ya Allah minta. Tidak ada roti di rumah, gandum. Sampai Sayyidina Ali itu pernah memutar itu kisaran gandumnya secara ghaibiyah. Allah hantarkan makanan dari surga, bisa nggak? Allah pernah menghantarkan makanan kepada Bani Israel selama 40 tahun, manna dan salwa. Kalau Allah Bani Israel dengan Allah kita sama, kenapa Allah tidak bisa berikan pertolongan yang sama kepada kita? Karena kita tidak memiliki keyakinan yang sama dengan mereka. Seandainya ini umat akhir zaman memiliki keyakinan seperti keyakinan para nabi, maka pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi, Allah akan berikan kepada kita. Kalau saja keyakinan kita seperti keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka apa yang Allah berikan kepada sahabat, Allah akan berikan kepada kita. Tapi hari ini umat yakin dengan kekuasaan, yakin dengan uang, yakin dengan ilmunya, yakin dengan akalnya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Sudah miliaran harta masih kurang, tak cukup-cukup hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, sombong dengan ilmu, Allah sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang tidak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan dikurangkan hartanya, tak akan disesatkan dia, dan tak akan dimatikan akalnya. Yakin sama Allah, minta sama Allah. Sahabat sholat 2 rakaat depan Nabi. Nabi tanya sama sahabatnya, kamu tahu dia sholat untuk apa? Tidak ya Rasulullah. Garam di rumahnya habis, dia ke masjid minta garam sama Allah. Nah, nanti Allah hantar min haitsu la yahtasib, dari arah yang tadi sangka-sangka. Nah, ini meluruskan yakin. Ini masalah umat terbesar hari ini itu apa, Pak? Kesyirikan. Kenapa kesyirikan datang? Karena tidak adanya dakwah tauhid. Syirik itu nggak usah dibahas-bahas terus, ini syirik, ini khurafat, bukan penyakit yang digaruk-garuk, tebarkan obatnya. Tauhid datang, kesyirikan hilang. Sunnah datang, bid'ah hilang. Salat datang, fasya munkar hilang. Ilmu datang, kejahilan hilang. Zikir datang, gaflah, lalai hilang. Ikram muslimin datang, keangkuhan hilang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, riya hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Hari ini banyak orang menggaruk-garuk penyakit, obat tak ditaburkan. Dakwah Nabi tidak mencaci maki kegelapan. Apa yang Nabi lakukan? Menyalakan cahaya. Cahaya datang, kegelapan sirna. Inilah dakwah Rasulullah SAW. Tidak merampas kesenangan sahabat, namun Rasulullah SAW mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Jadi orang beragama ini mesti jadi menyenangkan, Pak. Kadang-kadang orang tak mau masuk masjid, mungkin gara-gara kita ada di masjid ini, Pak. Kenapa kau tak ke masjid? Tak suka aku ustaz itu. Kenapa? Setiap kali ngomong, bukan imanku naik, darahku naik, katanya. Karena orang Pak, dia ngomong, Pak, emosi kita, Pak. Tapi jamaah masjidnya sejuk-sejuk semuanya, amin. Jangan, Pak, jangan merasa kita yang megang kunci surga. Dakwah ini kata guru saya nih, Pak, 3 syarat dakwah. Ini dengar bapak, bapak mau jadi dai 3 syaratnya. Waktu itu pakai bahasa Urdu dia ingatkan. Yang pertama, bol mitahu, lisanmu harus manis. Tahu lisan manis itu, Pak? Kalau ketemu orang gendut kayak saya ini, Pak, tidak usah tanya berat badan, Pak. Itu kadang-kadang Pak baru datang naik badan Ustaz Dery. Itu mood udah hilang, Pak. Kita tahu badan kita besar, bukan tidak tahu. Tapi nggak usah lah kau sebut-sebut. Jangan kau tanya tinggi badan kepada orang yang pendek. Tinggi berapa nih, Bang? Ini muncul cik cara menang. Cik muncul apa ni? Ya, Pak. Jangan kau bicarakan anakmu yang banyak kepada orang yang tidak punya anak. Siapa? Ya. Ini adab dalam Islam. Jadi lisan harus manis. Makanya kita ini dalam Islam itu, Pak, Islam itu agama yang menghargai profesi. 3 pertanyaan tidak dijawab Imam Syafi'i. Kalau ada orang datang bertanya umur, tidak dijawab.
Ngalah kau tanya-tanya umur, gitu umpan dawanya nih kan, udahlah. Nanti kalau dijawab dibilang, oh tua kali bapak ini, nggak ngerti Gen Z katanya, ataupun terlalu muda, bocil nih katanya. Saya pernah itu Ustaz, satu hari saya ketemu satu orang Ustaz, ta'zim, betul wali ihtiram, saya agungkan dia, saya muliakan dia, karisma tinggi, hormat dia, bahkan saya cium tangan dia. Tiba-tiba dia cerita, dia lahir tahun sekian. Saya tidak tanya Pak, pas dia tahu umur dia jauh di bawah saya Pak, agak berubah suasana hati saya Pak. Oh adek ini rupanya. Nggak ada cium tangan lagi Pak. Betul Pak, jadi 3 hal nih. Yang pertama umur, yang kedua pekerjaan. Gaji berapa Bang sebulan? Nggak usah jawab. Nggak usah. Di mana kerjaan? Bukan tak boleh dijawab, boleh dijawab, tapi nggak usah. Yang ketiga istri. Imam Syafi'i tak jawab. Istri orang mana Bang? Istri berapa Bang? Insyaallah ya, itu aurat kita Pak. Jadi Islam itu begitu Pak, mengajarkan kita untuk bicara yang manis-manis, yang baik-baik, yang menyenangkan hati orang. Panggil orang yang panggilan kesayangan nih. Jadi ketemu orang ini, masya Allah abang ini ganteng, udah tua aja ganteng, apalagi mudanya nih. Oh ini senang hati apa tuh. Lisan harus manis. Yang kedua, dil naramho, hati lapang, jangan sempit hati. Yang ketiga, dimak dan dahu, kepala dingin. Jangan sampai kita orang hina orang kita sebagai sumbu pendek Pak. Oh sumbu pendek Bapak ini baru dipancing dikit emosi. Sosmed nih Pak. Dikit-dikit emosi terpancing. Saya pernah didatang oleh wartawan Washington Post di Bali Pak, dari Amerika. Karena saya punya galeri lukisan di Legian. Kemudian dia wawancara waktu itu, ingat nggak waktu itu pernah heboh viral karikatur Rasulullah, terbakar satu dunia Pak, ketika orang Muslim marah emosi ketika Nabi dibuat karikaturnya. Oke, kita hargai itu Pak, itu jazbah itu Pak, itu jazbah jihad, oke lah. Tapi hati-hati Pak, kadang orang buat itu karikatur untuk memancing kita, kemudian memframing kita, memang Islam ini radikal, Islam ini ekstrim, Islam ini keras. Paham nggak Pak? Lalu datang dia ke galeri saya, bagaimana pendapatmu tentang karikatur ini? Saya bilang ugly, jelek. Maksudnya, I'm artist painter, aku ini pelukis, dan tidak akan ada seorang pelukis pun di dunia yang mampu melukiskan keindahan wajah nabiku. Jadi kamu nggak tersinggung? Itu bukan nabiku, kenapa aku tersinggung? Kalau saja pembuat karikatur itu mengenal siapa nabiku, I swear to you, aku bersumpah, dia bilang, dia akan jatuh cinta kepada nabiku. Tahu nggak itu Wasantun dibilang, how beautiful if all the Muslim like you man. Bagaimana mungkin, bagaimana indahnya jika seorang Muslim memiliki pemikiran seperti ini. Kita jangan terpancing Pak, mudah terpancing. Bakar sini, betul ya Allah, dipoto, malu kita Pak. Akhirnya image Islam hari ini tercemar, negatif, buruk. Itu bukan gara-gara oknum ini Pak, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit. Maka kata guru saya, kalau kamu mau jadi dai yang betul, lisanmu harus manis, hatimu harus lapang, dan kepalamu harus dingin. Jangan gampang emosi. Duduk. Apa maksud Allah nih? Oh, ini rupanya nih. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, dia haramkan kezaliman atas dirinya, dia suruh kita minta hidayah, disuruh kita minta makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua bertelanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang aku berikan pakaian. Fastaksuni uksikum, mintalah baju kepada aku beri kalian baju. Mintalah pakaian kepada aku, kata Allah, aku beri kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil laila wan nahar, kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun kepadaku, aku ampuni kalian. Ada kita minta ampun sama Allah Pak?
Menangis Pak. Ingatlah dosa-dosa itu Pak. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau jumpa orang, kabarkan tentang surga, berita neraka baca untuk diri kita sendirian. Itu dakwah Nabi. Jangan ketemu orang sampaikan neraka, surga untuk kita Pak, kebalik itu gaji Pak. Ini neraka nih, bapak ini neraka nih, bapak ini neraka, ini neraka semua nih. Surga, ambo surga nih. Kami surga ini katanya, pengajian kami surga nih, ustadz kami surga nih, masjid kami ini surga ini. Hati-hati Pak. Jadi ini cluenya Pak ya. Kalau ketemu orang sampaikan tentang surga, sampaikan kabar gembira, ayat-ayat ancaman baca sendirian di malam hari, duduk teteskan air matamu karena takut kepada Allah. Ancam dirimu, keras kepada dirimu, lembut kepada orang. Itu dakwah. Ini sama orang keras, sama diri lembut. Ya, aduh. Tiap hari menghibur diri, masuk surga lah kita nih katanya. Jangan Pak. Jadilah orang Islam yang baik saja Pak. Yang orang lihat kita pengen masuk Islam. Jangan sampai orang lihat kita pengen murtad Pak. Wah, keluarlah aku dari Islam, malu aku itu. Jangan. Dulu sahabat nggak ngomong apa-apa Pak. Sahabat cuma berjalan, orang ngelihat sorban mereka, jubah mereka, senyuman mereka, satu kampung masuk Islam, satu negara masuk Islam, satu desa masuk Islam. Dia cuma katakan kunu mislana, jadilah seperti kami, jadilah seperti kami. Bahkan ada orang yang kemarin itu viral ketika Dr. Richard Lee masuk Islam, Bobon Santoso masuk Islam, dan banyak lagi tokoh-tokoh besar yang bersyahadat secara diam-diam ya. Yang datang ke rumah saya, orang-orang besar yang punya follower puluhan juta yang sudah masuk Islam tapi masih belum diumumkan itu banyak lagi. Ada berapa orang. Tiba-tiba ada orang bikin status di sosmed, apa di TikTok, apa di mana. Kenapa orang-orang itu masuk Islam di tangan Dedi Sulaiman, bukan di tangan ustadz-ustadz kami? Karena Dedi Sulaiman membolehkan musik. Apa hubungannya itu dengan musik Pak? Saya bilang, ya Allah, kok ada pemikiran mindset seperti ini dari saudara muslim Pak? Bukan dia tahniah, bukan ucapkan selamat, bahkan yang masuk Islam dicurigain. Tidak boleh Pak. Jangan-jangan gara-gara cewek nih, jangan-jangan gara-gara bisnis nih, gara-gara politik nih. Tidak boleh Pak. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat dan dia mengaku Islam, muliakan dia sebagai orang muslim, dia saudaramu. Berkasih sayanglah kepada saudaramu. Dan kita tegas kepada orang kafir, bukan keras Pak, tegas. Asiddau ala kuffar, ruhama bainahum. Itulah ciri-ciri. Kalau dia sudah masuk Islam, saudaramu, haram kau menodai kehormatannya. Tidak boleh. Jadi kalau suatu hari Bapak ketemu orang yang mu'alaf masuk Islam, ucap selamat, welcome, selamat datang saudaraku, sekarang kau saudaraku. Ada yang menyakitimu, dia menyakitiku. Ya. Yang membencimu, musuhku. La ilaha illallah. Itu Pak. Tidak beriman kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Siapa yang sengaja melukai hati saudara muslimnya dengan kata-katanya, dia pilih kalimat, dia sakit hati orang ini, maka dosanya, kata Rasulullah SAW, seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Berapa dosa menghancurkan satu Ka'bah? Jangan suka menghina, merendahkan Pak. Apalagi yang dihina ustadz, ulama Pak. Bapak dengar Pak, ustadz sekelas Ustadz Adi Hidayat, saya belum temukan ustadz yang cerdas ya, maksudnya yang masya Allah, yang saya yang kenal, yang mungkin banyak yang lebih cerdas ya. Di sini mungkin yang sembunyi-sembunyi diam, yang cerdas mungkin lebih. Tapi yang viral, yang kita tahu di sosial media, nggak ada yang seperti Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah, itu pun ada yang ngafirkan dia Pak. Oh, ya Allah, ya Allah, apa nih yang ada di hati umat ini? Ulama itu dagingnya beracun Pak. Kalau Bapak nggak cocok dengan ustadz, maaf, Bapak nggak cocok pengajian ustadz itu Pak, anggap itu Al-Quran salah cetak. Tak perlu Bapak injak, letakkan di tempat yang tinggi, tak perlu kau baca. Itu adab kita kepada ulama yang tidak cocok sama kita pengajiannya. Bapak lihat Al-Quran salah cetak, tidak perlu diinjak-injak. Salah tinggi, tulis ini agak salah cetak, ada print yang salah, tetap dimuliakan. Siapa Pak ya?
Jadi Allah jelaskan hadis. Bapak cari di kitab Muntakab Hadis bab iman kepada yang gaib. Ayat hadis nomor 75 itu dituliskan. Hadis yang saya baca ini. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, tidak ada yang bisa berikan manfaat kepadaku dan mudarat kepadaku. Seandainya seluruh manusia dari awal, jin dan manusia, bukan hanya dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir terlahir ke dunia, semua memiliki hati yang bertakwa seperti hatinya para nabi. Semua beriman kepada Allah, semua saleh, semua alim, tak satu pun kafir. Niscaya tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Seandainya semua orang dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, memiliki hati yang rusak seperti hatinya Fir'aun, busuk hati seperti hatinya Abu Jahal, Qarun, semua manusia kafir, tak beriman satupun, tak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun, kata Allah. Tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Allah enggak perlu kita, kita yang perlu Allah. Allah tanpa kita semua tetap Allah yang maha mulia, tapi kita tanpa Allah sampah. Without Allah we are nothing. Tanpa Allah kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Apa yang mau Bapak banggakan? Mata Bapak aja Allah yang punya. Allah bisa ambil kapan aja. Telinga Allah yang punya. Banyak orang punya telinga nggak bisa mendengar lagi sekarang. Siapa yang bisa mengembalikan pendengaran kepada kita selain Allah? Rumah kita Allah yang punya, mobil kita Allah yang punya, istri kita Allah yang punya, anak kita Allah yang punya, semua di dunia ini titipan. Kenapa kita hari ini merasa kehilangan? Karena kita merasa memiliki. Masalahnya apa? Apa yang kita miliki, Pak? Cuma dosa, kesalahan, kehinaan. Kesempurnaan milik Allah. La ilaha illallah. Seandainya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir berdiri di sebuah lapangan, kata Allah, lalu meminta kepadaku dan aku berikan seluruh permintaannya, tidak akan berkurang apa-apa yang ada di khazanahku, di sisiku, di gudangku, kata Allah, seperti berkurangnya jarum ketika kamu celupkan ke samudera yang luas. Angkat itu jarum, seperti itulah berkurangnya apa-apa yang ada di khazanahnya Allah. Maka berbuat baiklah, kata Allah. Apa yang kalian buat bukan untuk aku, tapi untuk diri kalian. Aku telah menyiapkan pahala ganjaran yang berlipat ganda untuk kalian. Jadi kalau kalian mendapatkan perkara yang kalian sukai, kata Allah, bersyukurlah dan memujiku. Tapi kalau dapat perkara selain itu, jangan mencela siapapun, kecuali celalah dirimu sendiri. Ini nggak boleh kita menyalahkan Allah, Pak. Ya Allah, ini takdirkan saya masuk neraka. Jahat kau, fitnah Allah. Apa buktinya Allah wajibkan kita masuk surga, Pak? Allah wajibkan kita untuk mentaatinya. Tapi kata Allah, ada yang nggak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tak mau rupanya, Pak. Hari-hari dengar azan tak mau, datang dakwah ditolak, diberi nasihat dia marah. Bapak tetap harus memberi nasihat, Pak, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Kalau nanti Bapak beri nasihat orang, dia marah, Pak, berarti memang bukan untuk dia itu nasihat, tidak ada manfaat untuk dia. Tapi tetap memberi nasihat, karena itu perintah Allah. Bapak tahu nggak, orang yang pernah berjumpa dengan kita di dunia nanti jumpa di akhirat untuk apa? Saling menuntut hak dan kewajiban. Tetangga-tetangga Bapak yang non muslim hari ini, yang nggak sholat hari ini, Pak, nanti akan dihadapkan dengan kita di akhirat dan dia akan tuntut kita. Ya Allah, dia bertetangga denganku 20 tahun, ya Allah. Hari-hari aku lihat dia bolak-balik ke masjid. Aku tunggu, ya Allah, kapan dia ajak aku? Dia nggak pernah ngajak-ngajak aku, ya. Tapi kalau kita pernah ajak, dia nggak mau, ya bilang, kau jangan tipu. Aku pernah datangimu, aku pernah ngajak, kau usir aku. Ya, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu hari berdakwah kepada satu orang kafir. Dikatakan, hai saudaraku, masuklah ke dalam Islam. Tuflihun, kalau kamu akan berjaya, kalian akan selamat. Katanya Umar, aku sudah punya agama, jangan kau ajak. Di depan orang itu, Sayyidina Umar angkat tangan,
Dikatakan, ya Allah, ya Rabb, aku Umar sudah mengajak dia kepadamu, kepada Islam, dia tolak, dia tak mau. Saksikan olehmu ya Allah, aku sudah menyampaikan haknya dia. Dakwah itu amanah, Pak. Agama itu amanah. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, seandainya seluruh manusia beriman kecuali satu orang kafir, maka seluruh orang beriman nanti akan Allah tuntut minta pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan terhadap satu orang kafir ini. Pernah kamu doakan dia? Pernah kamu datangi dia? Pernah kamu ajak dia? Kalau enggak, bahaya kita, Pak. Seandainya seluruh manusia kafir kecuali satu aja orang beriman, nanti satu orang beriman Allah akan memanggil, apa yang kamu lakukan terhadap seluruh orang kafir ini? Apa kamu sudah berdakwah kepada dia? Jadi dakwah itu perintah Allah, pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Tugas kita cuma menyampaikan agama ke telinga manusia, Pak. Yang menyampaikan ke hati manusia itu Allah. Nabi pun tak mampu berhidayah, apalagi kita. Jadi kalau Bapak sudah dakwah tak ada yang mau ikut, Pak, ya udah, nggak apa-apa. Karena saya bukan Allah, saya tak bisa berhidayah. Nabi Nuh tak mampu meyakinkan anak istrinya. Nabi Ibrahim tak mampu meyakinkan orang tuanya. Rasulullah tak mampu meyakinkan paman-pamannya. Siapalah kita, Pak? Jadi Bapak nggak usah minder juga, Pak. Anaknya masih narkoba, anaknya masih mabuk-mabukan, masih tatoan-tatoan, perempuan tak berhijab, macam-macam. Katakan, saya lemah, saya nggak bisa apa-apa. Saya sudah ajak di anak-anakku, tapi aku nggak mampu berhidayah. Tapi itu ujian juga, Pak. Ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat, ternyata ujung-ujungnya ini plot twist kehidupan dunia ini, Pak. Ada sutradaranya. Pak pernah nonton film kan? Kadang di awal film dia jagoannya, kita takjub, baik kali orang ini. Ternyata di ujung film dia bajingannya, Pak. Dia yang brengseknya. Ada di awal film dia penjahatnya, di ujung film dia jagoannya. Dia ternyata baik. Jadi jangan pernah kita menjadi hakim di dunia, Pak. Saya pernah punya teman, sering saya ceritakan nih, Pak. Teman di Bali, orang Jerman. Coba nonton kemarin podcast Deddy Sumargo, saya juga ceritakan ini. Bahwa kita nggak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang, dan Allah pandang bukan awal, Pak, tapi akhir. Bukan awal. Kalimat syahadat itu menghapuskan dosa seumur hidup, Pak. Seumur hidup. Bahkan dosa itu diganti jadi pahala. Maka hati-hati, Pak, kita orang-orang hari ini musuh-musuh Allah ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang hadir di majelis ilmu semacam ini, maka ketika majelis ini ditutup, maka berteriak tuh malaikat penyeru, Pak. Berdirilah kalian dalam keadaan dosa kalian telah diampuni. Bahkan dalam hadis ini dikatakan, berdirilah kalian, Allah siapkan pahala sebanyak dosamu. Jadi yang paling banyak dosanya di sini, Pak. Habis majelis ini, dia yang paling banyak pahalanya, Pak. Main-main tuh, Pak. Jadi teman saya ini, Pak, anti-Islam. Tiap ketemu, I don't like Islam, Sulaiman. Ya, saya selalu, maaf, Pak, saya kalau Bapak kalau jalan sama saya, Pak, saya ketemu siapapun pasti saya ajak semua Islam. Saya ajak aja. Kita kan nggak maksa, Pak. Ibarat nembak cewek, Pak, mungkin ditolak, mungkin diterima. Tapi kalau kita nggak tembak, satu aja kemungkinan nggak mungkin diterima, kan? Tapi kalau kita lamar, ya ada dua kemungkinan. Ditolak atau diterima. Nah, jadi saya ajak terus, dibilang, kamu jangan mimpi gitu. I don't like Islam. Really, I don't like ISIS, Taliban, radikal, teroris, monster, macam-macam lah bahasanya dia. Tapi karena kita teman, aku dengarin aja. You see me, brother. Aku lihat aku. I'm Muslim too. Aku Islam, tapi aku gak seperti yang mau ceritakan itu. Ya, you different. Oke, kamu beda dikit. Saya pindah ke Jakarta. Jadi saya di Citra Grand itu dari tahun 2014, Pak. Saya lama di Bali kan, di 98 di Bali. Ya, sekarang masih ada di Bali tempat tinggal. Jadi 2016, 2 tahun Jakarta, dapat telepon dari rumah sakit daerah Sanglah. Dia bilang, Ustadz, ini ada temannya orang Jerman namanya Jens Spisak. Yes, kata dia. Dia minta Ustadz Dery datang ke Bali. Kenapa? Dia kena kanker lambung stadium 4. Prediksi kami 2 minggu lagi paling lama umurnya. Udah kabel, udah kemo semua, Pak, udah parah, Pak. Ini saya datanglah ke Bali, singkat cerita, saya datang ke rumah sakit, saya temui dia. Jam 4 sore saya buat dakwah singkat, dia masuk Islam. Saya bilang, brother, you look at my eyes, brother. I love you because of Allah.
Dia bilang, I scared to die, katanya. Aku takut mati, katanya. Everybody will die. You know my song, ya? Orang kaya mati, rich people die, poor people die, king die, semua die. Yeah, I know. You must go with smile, brother. Kamu harus pergi dengan tersenyum. How? Bagaimana caranya? Shake my hand, you follow me. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya jelaskan dengan bahasa Inggris. Kemudian dia, can you tell me you are Muslim, brother? Yes, we are Muslim, Sulaiman. I'm Muslim. Saya kasih dia tasbih. This for remembering Allah. You can say la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai berputar tasbih itu. Saya pulang Nusa Dua. Habis sebelum Isya dapat telepon, Ustaz, bisa ke rumah sakit lagi. Kenapa? Ini penting. Habis Isya saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, beliau telah wafat, meninggal dengan tasbih di tangannya, Pak. Saya menangis jadi peluk dia. Allahu Akbar. Alangkah indahnya ini jenazah, Pak. Seumur hidup dia benci dengan Islam, tapi di akhir hayatnya dia mati dengan tasbih di tangannya. Jadi jangan hina orang, Pak. Kafir. Apalagi yang kita tuduh kafir orang Islam, Pak. Tuduhan kembali kepada kita, Pak. Jadi Pak, tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita menyunahkan ahlul bid'ah, bukan membid'ahkan ahlus sunnah. Jangan, Pak, gara-gara beda masalahnya. Kunut sunnah tak kunut sunnah. Jangan berantem gara-gara ini, Pak. Mana yang lebih sahih? Dua-duanya sahih. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Mana yang lebih kuat? Dua-duanya kuat. Kalau Bapak salah jawab, saya pernah di masjid sana, Pak. Ada ustaz ceramah, jamaah kan lugu tanya, Pak, mana yang sahih kunut atau tidak kunut, ustaz? Karena ustaz ini tidak berkunut, dia bukalah kitabnya. Inilah pendapat yang sahih. Kalau berkunut itu lemah, cenderung bid'ah. Aku berdiri, Pak. Itu pendapat yang antum bilang bid'ah, pendapatnya Imamul Azam, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Saya Muhammadiyah, Pak, maksudnya saya tidak berkunut dia. Tapi kalau ada orang bilang kunut subuh bid'ah, saya akan menghadapi dia, Pak. Bapak tahu, ulama yang paling alim yang hidup di zaman ini, dia tak lebih berharga dan lebih mulia daripada debu yang menempel di sendalnya Imam Syafi'i. Debu di sendalnya Imam Syafi'i lebih baik, lebih mulia daripada ulama yang paling alim yang ada di sini. Jangan kurang ajar. Hati-hati, Pak, ya. Jadi kalau imamnya kunut, Pak, Bapak angkat tangan. Jangan berdiri, Pak. Aminkan saja. Amin, amin. Itu yang diajarkan para ulama-ulama yang tidak berkunut. Itulah indahnya ukhuwah, toleransi. Hari ini orang bicara mau nikah beda agama, beda kunut dia belum bisa terima damai, Pak. Mau beda agama gimana? Ya. Itu. Mana yang sahih, Pak? Ini apa begini, Pak? Ada pertanyaan umat yang aneh-aneh. Oke lah. Hati-hati juga, Pak. Kadang-kadang orang datang karena dia belajar di luar negeri, pulang ke kampungnya dia buat rusuh di kampungnya, Pak. Dia berbeda sendiri. Jangan, Pak, ikut orang kebanyakan. Itu yang diajarkan. Selama itu ada dalilnya. Ini boleh, yang bergerak pun ada dalilnya. Silahkan kalau memang ada dalilnya. Yang nggak boleh itu gini, Pak. Oh, metal sini, Pak. Iya, Pak. Aku ini metal, Pak, begini, Pak, nggak boleh, itu tidak ada rujukan. Kalau ada pun dalilnya silakan. Jadi kaidah beragama itu apa? Saya punya dalil, Bapak punya dalil, saling menghormati, saling mendoakan. Yang suka maulidan, doakan yang tidak pernah maulid. Karena yang maulidan punya kitab, Pak, punya dalil, Pak. Jangan Pak bilang bid'ah-bid'ah, Pak. Ulama kiai-kiai besar semua yang punya ribuan santri, Pak, yang ngamalin itu. Habaib-habaib luar biasa semua. Ya Allah, yang rajin maulid ya. Temanku seumur hidup tak pernah maulid. Sekiranya maulid ini memang ada pahalanya, bagilah ke temanku sedikit, kasihan dia. Tak ada dia pahala maulidnya. Ataupun yang tidak maulid, doa sama Allah. Ya Allah, itu temanku hari-hari maulid aja.
Dia lakukan karena kecintaannya kepada Engkau dan Rasulmu ya Allah. Sekiranya itu salah, tolong maafkan aja ya Allah. Jangan marahin ya Allah. Begitu akhlak. Jangan murka sama mereka ya Allah. Bisa nggak kayak gitu kita Pak? Gitu aja lah, jadi orang Islam baik-baik aja lah Pak ya. Nggak usah ribut-ribut, berantem-berantem. Jangan bangga jadi kelompok-kelompok asobiyah, nggak boleh Pak. Oh aku Muhammadiyah, aku NU, aku Salafi, aku Jamaah Tabligh, nggak boleh Pak. I am a Muslim. Aku Muslim. You are Muslim. Kau saudara aku. Salah ya? Jadi nggak boleh. Aku orang Minang. Pak orang mana Pak? Jawa Pak. Ya, emang kenapa kau orang Minang? Kau lebih baik daripada orang Jawa? Kan kalau pulang kampung saya orang Minang Pak. Tanya. Orang suka tanya, istri layu orang apa? Nah itu tanya, istrimu orang Minang kan? Saya bilang, pertanyaan macam apa ini? Emang kenapa harus orang Minang? Asobiyah itu nggak boleh. Berbangga-bangga dengan suku, berbangga-bangga dengan kelompok, berbangga-bangga dengan mazhab, berbangga-bangga dengan profesi. Kita berbangga dengan apa? Islam saja. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Kita hanya bisa bersatu dalam dakwah Pak. Kalau dalam ibadah nggak bisa bersatu, ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ada tarjih Muhammadiyah, ada NU. Tidak mungkin bersatu Pak. Di dalam tarekat zikir nggak mungkin bersatu. Ada Naqsyabandi, ada Satariyah, ada Chistiyah. Dalam profesi nggak mungkin semua jadi pedagang. Ada jadi petani, ada jadi lawyer, ada jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi artis. Masa semua jadi artis, siapa yang menonton Pak? Mau jadi polisi, siapa yang mau diamankan Pak? Mau pedagang semua, siapa yang mau beli Pak? Nggak ada. Ada beda-bedanya itu Pak. Tapi kita semua bisa berdakwah. Pedagang boleh berdakwah, petani boleh berdakwah, seniman boleh berdakwah, ulama berdakwah dengan hujahnya, muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, seniman berdakwah dengan lagu-lagunya yang religi, yang positif, yang ngajak orang kepada Allah, dengan film-film religi. Berapa banyak orang hari ini bikin film, orang masuk Islam di bioskop, orang masuk Islam Pak. Di bioskop nonton film masuk Islam. Maka siapa saja yang mengajak manusia kepada Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang qaulan, yang perkataan yang lebih baik kepada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Buka seluruh kitab tafsir, apa makna qaulan, dinan, agamanya, perkataannya, perbuatannya, tulisannya, apapun yang dia buat, siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia hanya kepada Allah. Kita tak ajak orang ke suku kita, tak ajak kepada kelompok kita, tak ajak kepada diri kita, ajak kepada Allah saja. Wa amila salih, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku orang Islam. Bukan wa qala innani minal Muhammadiyah, wa qala innani minal Salafi, wa qala innani minat Tablighi. Bukan begitu Pak. Aku Islam, Bapak Islam. You are my brother, I love you. Seperti apa cintamu? Sebesar apa? Sebesar langit dan bumi. Oh, kalau orang sakit aku kasih tahu, dia sakiti aku. Orang Islam seperti satu jasad. Insya Allah Pak ya. Nah, maka hadirin sekalian, jangan khawatir dengan dunia, karena Nabi katakan tidak akan mati seorang hamba sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Kalau memang ada catatan rezeki kita tidak akan mati, tidak akan tertukar itu rezeki Pak. Orang dijatah 10.000 liter beras, lalu dia sudah makan 9.999 liter, kurang berapa? Naik pesawat Pak, tiba-tiba jatuh pesawat itu Pak. Mati nggak orang ini Pak? Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kenapa dia meninggal? Jawaban satu aja, habis sudah rezekinya dia makan. Inilah waktunya. Jangan tertipu dengan usia muda, jangan tertipu dengan badan sehat, karena kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Dunia seperti bayang-bayang. Ini tamak kita, dikejar dia lari, ditinggalkan dia malah mengejar. Tak ada satu orang pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya, kita fokus mengejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Dua pilihan di dunia, mau mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Pilih mana Pak? Dikejar bayang-bayang. Ada sebagian orang lelah mengejar dunia, ada sebagian orang lelah dikejar dunia. Dunia datang dalam keadaan hina, bertekuk lutut di bawah telapak kaki orang mukmin. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati.
Semoga Allah beri kita paham semua. Amin. Ya, kesimpulannya, sebelum kita mati, bersihkan hati dari kesyirikan, bersihkan amal dari perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, ya, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbaiki salat kita. Kalau kita perbaiki salat, Allah perbaiki kehidupan kita. Kemudian rendahkan hati, karena ilmu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Kemudian basahi lisan dengan zikrullah, karena semua ahli surga nanti menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui tanpa mengingat Allah. Menyesal. So, ahli surga, apalagi ahli neraka. Maka basahi lisan dengan zikir sebanyak-banyak. Jangan lepas dari zikir setiap hembusan nafas. Kemudian tawadukkan hati, jangan sombong, karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Yang kaya sombongnya Allah benci, apalagi miskin sombong. Ada yang miskin sombong apa? Banyak apa? Nggak boleh sombong. Nggak ada alasan untuk sombong. Letakkan diri di bawah rumput, katakan sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Coba diikuti Pak, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Aduh, salah itu Pak. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Ada Pak Haji. Pak Haji yang mau ngalah nih. Ulanglah sekali lagi Pak, jangan salah, ini bahaya nih Pak. Nanti pulang-pulang Pak Haji ke rumah, seburuk-buruk saya, kata Ustaz, dia buruk orang lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kemudian ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati, dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya, tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Dan yang terakhir, banyak-banyak ingat mati. Mungkin saja hari ini hari terakhir kita nggak pernah tahu Pak. Buat persiapan, takut mati, tak takut mati juga. Tapi ingat, kalau ingin mati di satu tempat, berlama-lama di sana. Bapak ingin mati di masjid Pak, banyakkan waktu itikaf di masjid. Insya Allah ada kemungkinan besar mati di masjid. Ingin mati di Madinah, berlama-lama, sering-sering pergi umroh, pergi haji. Insya Allah ada kemungkinan besar mati di tanah suci. Ya. Ingin pakai baju, mati dengan sebuah pakaian, sering-sering pakai baju itu. Ingin dengan sebuah kalimat, sering-sering ucapkan kalimat itu. Jadi kalau Bapak ingin mati dengan la ilaha illallah, dawamkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, zikran katsiran, puluhan ribu kali setiap hari. La ilaha illallah. Insyaallah mati dengan la ilaha illallah. Insyaallah ya. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana matimu, begitulah nanti kamu dibangkitkan di akhirat. Semoga Allah beri kita semua hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.